Karena itu layak kita sembah Tuhan, muliakan Tuhan, Allah kita yang baik. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. Jika sudah ditemukan katakan amin. Kita akan sama-sama membaca yang hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pertengkaran. Jadilah anak-anak dalam pertengkaran, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini perubahan hidup. Firman Tuhan katakan, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Anak-anak adalah yang kurang tahu atau sedikit tahu. Anak-anak adalah bisa dikatakan masih bodoh dalam pemikiran. Sehingga firman ini mengatakan, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Artinya bodoh di dalam kejahatan, rendah di dalam kejahatan, tidak canggih di dalam kejahatan, tapi pintar di dalam pemikiran, tapi canggih di dalam pemikiran. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus waktu itu, saudara-saudaraku. Dan dia katakan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semua orang mau berubah. Menjadi, kalau sudah karyawan ingin berubah menjadi pengusaha. Kalau sudah pengusaha ingin berubah menjadi milioner, dan seterusnya dan seterusnya. Semua orang ingin berubah. Kalau sakit ingin sembuh. Kalau belum dapat kerja ingin dapat kerja. Itu perubahan. Namun terutama hari ini di dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi bagi kita, yang paling penting berubah adalah hati kita yang dalam, manusia rohani kita yang paling dalam ini. Ini yang paling penting berubah dalam ayat atau konteks firman Tuhan ini, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ini, supaya berubah hati yang paling dalam ini. Maka ketika hati yang dalam ini sudah berubah menjadi dewasa, dan itulah nanti yang membawa setiap orang itu berkenan masuk ke dalam perjanjian yang baru, surga yang mulia yang Tuhan janjikan bagi saudara dan bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita berubah menjadi dewasa. Dewasa
tidak diukur dari usia. Dewasa bukan ditentukan dari jabatan. Juga dewasa bukan ditentukan dari prestasi. Dewasa bukan ditentukan dari gelar sarjana. Tetapi dewasa yang dimaksudkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang diajarkan oleh Yakobus. Maka ketika kita lihat Yakobus 1 sampai 5, di sana diajarkan bagaimana yang dewasa rohani yang sudah berubah. Maka dikatakan di dalam yang pertama, saudaraku, dewasa di dalam rohani adalah orang yang bereaksi positif. Haleluya. Ketika saudara selalu bereaksi positif, itulah yang diajarkan Yakobus adalah orang yang sudah dewasa. Tapi kalau masih tetap bereaksi negatif, orang itu belum termasuk kategori dewasa yang diajarkan oleh Yakobus, saudara-saudara yang dikasih. Dan yang kedua, Yakobus mengatakan orang yang dewasa itu, saudara yang dikasih Tuhan, adalah orang yang tidak egois. Itu orang yang dewasa. Kalau anak-anak masih sering egois. Kalau lebih sedikit makanan dibagi mamanya, masih bisa bertengkar. Mungkin abangnya masih egois, ingin dia lebih banyak, adiknya tak usah. Tapi firman ini mengajar kepada kita, saudara yang dikasih Tuhan hari ini, orang dewasa itu yang diajarkan oleh Yakobus ini, orang itu tidak egois. Dia memandang semua orang sama. Dia tidak memandang dirinya lebih hebat. Dia tidak memandang dirinya lebih mampu. Dia tidak memandang dirinya lebih berguna. Dia tidak memandang dirinya lebih harus dihargai. Tidak. Tapi dia memandang semua sama, sebab mereka sadar bahwa kita semua adalah anggota Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, Yakobus mengatakan orang dewasa itu adalah bisa menguasai lidahnya, dapat menguasai lidahnya. Maka ketika orang itu yang dewasa, Yakobus katakan dapat menguasai lidahnya, artinya tidak sembarang mengucapkan kata-kata, tidak sembarang mengeluarkan kata-kata yang bisa menjatuhkan saudaranya, tidak sembarang mengeluarkan kata-kata yang bisa melemahkan saudaranya, tidak sembarang mengeluarkan kata-kata yang mungkin itu bisa memaki saudaranya. Tetapi dia pikirkan dulu setiap perkataannya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka ketika dia mengeluarkan kata, tapi kata-kata itu sesungguhnya yang bisa dapat dipertanggungjawabkan, yang menjadi berkah bagi setiap orang. Puji Tuhan. Yakobus juga mengatakan dalam pasal yang keempat ini, orang dewasa itu adalah dapat mendamaikan, dapat menenteramkan, selalu memberikan yang terbaik. Dia tidak menjadi kompor, tetapi dia dapat menenteramkan, mendamaikan dimanapun dia berada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan yang kelima dikatakan oleh Yakobus, orang yang dewasa itu adalah orang yang sabar dan suka berdoa.
dewasa itu adalah orang yang sabar dan suka berdoa. Nah ini saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita mau berubah, mau saudara dan saya miliki. Ketika kita sudah berubah dari anak-anak sudah menjadi dewasa, kelima hal ini harus dimiliki anak-anak Tuhan, harus dipunyai anak-anak Tuhan, menunjukkan bahwa seseorang itu, anak Tuhan itu sudah dewasa di dalam Yesus, sudah dewasa di dalam iman, sudah dewasa di dalam Allah. Maka kelima hal ini akan dia miliki. Dia sabar dan suka berdoa, saudaraku. Dan pada umumnya orang dewasa ketika berdoa, saudara yang dikasih Tuhan, dampaknya sangat banyak. Dampaknya sangat banyak. Apa dampaknya, saudaraku? Orang dewasa itu kalau berdoa cenderung dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Itu keuntungan orang dewasa. Doanya cenderung dijawab oleh Tuhan. Ketika dia 5 kali berdoa, mungkin hanya 2 yang tidak dijawab Tuhan, tapi 3 tadi dijawab oleh Tuhan. Maka ketika dibuat perbandingan, saudara-saudaraku, 2-nya sangat banyak dijawab Tuhan daripada tidak dijawab. Maka oleh karena itu perlu kita renungkan dalam setiap hidup kita, apakah saya sudah dewasa? Apakah saya ada di dalam ciri-ciri dewasa ini? Apakah saya adalah orang yang sabar dan suka berdoa? Apakah saya yang suka mendamaikan, menenteramkan, menenteramkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Kalau semalam kami hampir dari mulai jam 8 sampai setengah 2 di kantor Kapolsek, mau coba menenteramkan gereja kita yang ada di Tanjung Muncang, mencoba membawa ke pihak polisi untuk memediasi. Dari semula terjadi itu, sebagai banyak hal saya coba, mungkin tidak bisa kami dicoba di kantor Kapolsek Batu Haji, tapi walaupun saudaraku hasilnya tetap begitu. Nah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang dewasa itu harus mendamaikan, orang dewasa itu harus menenteramkan, orang dewasa itu harus sabar, dan orang dewasa itu harus suka berdoa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, setelah sampai setengah 2 belum siap, akhirnya saudara sampai di situ dulu rapat kita, kalau kata kabit humasnya itu atau reskrimnya itu. Lalu saya dengan ada BEP Zombie beberapa orang dipanggil khusus ke kantornya Kapolseknya. Setelah kami di sana, bagaimana kira-kira? Jadi kesimpulannya tidak ada kesimpulan. Orang itu tetap mempertahankan 2 sesi ibadah. Padahal anggaran dasar, anggaran rumah tangga gereja Pentakosta belum ada 2 sesi, hanya 1 sesi. Nah inilah yang menjadi pergumulan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Artinya saudara-saudaraku, orang dewasa itu harus mendamaikan. Orang
dewasa ini, saudaraku, harus menenteramkan. Orang dewasa itu harus sabar. Supaya apa, saudara-saudaraku? Supaya jangan terjadi yang demikian. Lalu kata Kapolres itu tegas, jangan ada yang mengupload apapun, foto apapun itu. Wajah dia aku tengok agak merah sedikit. Mungkin semua sudah tahu ini lingkungan saya, bertanggung jawab di sini. Walaupun ada masalah, sampaikan kepada saya. Saya siap memediasi terus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dewasa. Haleluya. Dewasa iman, dewasa di dalam bicara, dewasa di dalam mengambil keputusan-keputusan, tidak sepihak. Nah, oleh karena itu, saudaraku, supaya ada kenyamanan, supaya ada ketenteraman dimanapun kita berada. Lalu kata Kapolsek itu, saudaraku, Bapak menurun, tidak lagi jam 10, naikkan jam 11. Bapak Aritona turunkan jam 7. Tujuan Kapolseknya mungkin supaya jangan ada pertemuan dari shift pagi dengan shift jam 10. Sebab itu yang memicu sering ada gesekan. Dan saya tidak ingin ada terjadi perkelahian, pertengkaran, apalagi di rumah ibadah. Sebab ini tanggung jawab saya. Memang benar yang dibilang Kapolsek itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sabar, mari kita berdoa agar hidup kita ini tetap dipelihara Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, hingga kita diberikan hikmat bijaksana dalam mengambil setiap keputusan apapun itu, baik itu keputusan di tengah-tengah keluarga. Tuhan berikan kita hikmat, saudara-saudara, sehingga ketika kita berhikmat, istri berhikmat, suami berhikmat, anak berhikmat, maka di sana akan ada ketenteraman, di sana akan ada damai, di sana akan ada sukacita, maka akan ada perubahan, berkat-berkat akan tercurah di tengah-tengah keluarga kita. Puji Tuhan. Kalau tetap berkelahi, tetap bertengkar, saya kira pun malam pun tak bisa tidur. Sedangkan saya tidak langsung tiap malam saya berpikir, gimana ini? Dari pusat di desa, dari lokal di desa. Nah, ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Setelah sampai kantor polisi itu 2 hari dijadwalkan, bagaimana Pak Pendekas lain bisa kondisikan itu? Jadi dibilang, kenapa sama saya Pak terus? Saya jauh dari mereka, saya Tanjung Seskupa, orang itu Tanjung Uca. Sebab Bapak adalah sebagai pimpinan sebarengannya. Maka bagaimana sekalipun Bapak harus terlibat di sini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, udah aku yang kurang sehat, pergi lagi ke sana, sehingga 1:30 kau bukan makan, akhirnya sakit perut. Makanya tadi saya maaf cakap belakang sangat lama. Sebab perut saya pun dari dulu kalau terlambat makan itu, bisa di hari saudara-saudara yang dikasih. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, firman ini mengajak kita harus dewasa. Harus dewasa iman, harus dewasa di dalam kekristenan. Dan itulah saudaraku bukti daripada pertobatan itu sebenarnya. Semua orang tidak ingin tetap stagnan di situ. Harus ada perubahan. Seperti saya katakan tadi, harus ada perubahan. Pemuda-pemudi harus ada perubahan. Baik imannya, baik di dalam pekerjaannya nanti. Jangan puas hanya karyawan.
ingin berubah jadi pengusaha. Supaya apa? Supaya mendapatkan banyak cuan ya. Supaya banyak dapat cuan. Semua suka cuan kan? Haleluya. Saya pun suka. Tidak dibilang itu menjadi rakus atau egois kalau suka cuan. Yang walaupun dikatakan cuan itu adalah mamon, tapi diperlukan oleh siapa saja pun. Baik itu pendeta, baik itu jemaat, baik itu hamba Tuhan, baik itu presiden, diperlukan. Bahkan negara kita ini diperlukan itu. Tanpa itu negara ini tidak bisa terbangun. Sama halnya gereja kita ini pun tidak bisa terbangun kalau kita tidak memberi uang untuk membangunnya, saudara. Jadi kami yang sudah tua menginginkan jangan lagi seperti kami nanti yang muda-muda ini. Haleluya. Paling sedikit pengusaha, kalau bisa rukun ada 2. Haleluya. Yang walaupun nanti kami sudah dikubur, tapi nanti setelah kita sampai di surga bisa berjumpa lagi dan katakan, Pak Pendeta, ruko saya waktu hidup di dunia sudah ada 3. Saya akan senang. Amin. Nah, saudara-saudaraku, dan untuk mencapai itu bagaimana pemuda? Harus rajin, harus setia melayani Tuhan. Lalu ketika setia melayani Tuhan, maka akan diberikan ilmu pengetahuan. Dan mungkin kalau saudara kompetisi untuk melamar pekerjaan, saudara akan mendapatkannya, sebab saudara diberikan kelebihan daripada orang-orang yang lain. Itulah kelebihan orang-orang dewasa itu. Ketika dia berdoa, cenderung digenapi Tuhan, cenderung dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Maka itu harus kita rebut, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka kita baca di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita harus tetap taat, mau mengerjakan keselamatan kita. Di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Kepada orang Filipi, Rasul Paulus pesankan supaya mengerjakan keselamatannya. Jangan ada orang yang tidak mengerjakan. Sekalipun dikatakan, iya Pak Pendeta, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Benar, iya sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kita sudah percaya kepada Yesus. Benar, itu benar. Tapi Tuhan katakan harus kita kerjakan keselamatan itu. Lewat apa kita mengerjakan keselamatan itu, saudaraku? Lewat yang tadi firman Tuhan katakan, saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Itu yang pertama, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku ada. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tidak hanya ketika kita di dalam gereja ini lalu kita berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan, tapi walaupun kita di dalam gereja, mau di rumah, mau di pekerjaan pun, tetap kita harus kerjakan keselamatan. Kita berikan waktu untuk tetap datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan, sebab kita tahu segala sesuatunya itu adalah ditentukan oleh Tuhan dan Dia menjamin setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Maka kita dipesankan dalam ayat firman Tuhan itu untuk kita tetap mengerjakan keselamatan kita dari sehari ke sehari, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita harus kerjakan keselamatan itu. Kalau difirmankan dalam ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalamnya, dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerenaannya. Jadi ketika kita mau mengerjakan dengan kerelaan itu,
Segala sesuatu kalau tidak ada kemauan, maka itu akan tidak menjadi hasil. Mungkin akan menjadi sia-sia. Tapi firman Tuhan menjelaskan kemauan itu adalah akan didorong oleh kemauan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oleh karena kuasa Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka dikatakan di sini, saudara-saudara, dalam ayat 16, sambil pegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Artinya supaya kita tidak percuma berlomba, bahwa saudara dan saya dikatakan, gereja Tuhan dikatakan ayat yang lain adalah petani-petani. Dan kita hari ini dapat bersusah-susah melatih diri kita untuk tetap taat. Kalau pengumuman kita tadi, kaum ibu hari Selasa, kaum bapak hari Kamis, remaja hari Sabtu, sekolah minggu hari Minggu, itu adalah melatih supaya itu tidak percuma nanti ketika Tuhan datang kedua kali ke tengah dunia untuk menjemput setiap orang yang percaya, yang dipanggil oleh Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu ayat firman Tuhan ini memberikan kepada saudara dan saya supaya kita melatih hidup kita di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam 17 katakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, akan bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setelah ada kemauan ini, kita harus bersukacita. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Maka kita bergirang-girang memuji Tuhan. Sebab dampak yang bergirang bersukacita memuji Tuhan ini, saudara yang dikasih Tuhan, sangat dampaknya luar biasa. Yang walaupun nanti ketika kita balik dari tempat ini ada masalah, kembali lagi kita lemah. Tapi ketika kita kembali memuji Tuhan, di situ ada diberikan kekuatan yang baru bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Dan ketika kita memuji Tuhan di tempat ini, ada sukacita yang besar. Maka Paulus mengatakan, aku pun bersukacita. Bukan hanya Rasul Paulus bersukacita ketika saudara dan saya memuji Tuhan di tempat ini, malaikat pun bersukacita di sorga. Mereka ikut bergirang-girang, mereka ikut bersorak-sorak, sebab puji-pujian kita itu, saudaraku, dapat menerobos kerajaan di atas sana, saudara-saudara. Maka harus bersukacita memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam ayat ini dikatakan kepada kita hari ini supaya kita tetap mau bersukacita di dalam kehidupan kita secara penuh. Kehidupan kita bersukacita, jangan separuh-separuh. Kenapa orang tidak begitu, masih muda tidak begitu kuat bertepuk tangan, masih separuh-separuh sukacitanya? Dia bertepuk di gereja, tapi mungkin pikirannya ke tempat yang lain. Nah, ini harus dirubah, harus diperbaharui. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita sepenuhnya mendapatkan sukacita yang besar itu yang daripada Tuhan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Maka kemauan kita ini akan dipenuhi oleh kemauan Allah. Maka ketika kemauan Allah ada dalam hidup kita, maka disitulah, saudaraku,
doa kita diberkati. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menginginkan saudara kita tidak berhasil, kita menginginkan saudara kita sengsara, kita menginginkan saudara kita terpuruk, yang walaupun kita berdoa 1 bulan kepada Tuhan, percayalah mustahil Tuhan akan jawab doa saudara dan doa saya. Haleluya. Sebab di akhir sana banyak orang-orang percaya, dia menginginkan orang lain atau saudara celaka, tapi dia tiap hari berdoa. Itu adalah kesusahan-kesusahan yang sia-sia, pertandingan-pertandingan yang sia-sia. Kalau kita menginginkan saudara kita celaka, walaupun kita tetap berdoa, mustahil itu akan dijawab. Tapi sesungguhnya kita harus mengampuni saudara kita. Maka yang lain, ketika kamu berdoa meminta kepada Bapa di surga, marilah pergi terlebih dahulu mengampuni salah kepada saudara, baru Tuhan kamu datang untuk meminta berdoa kepada Allah Bapa dalam surga. Maka doa akan dijawab dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, satu ayat lagi yang mau kita perhatikan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, saudara-saudaraku. Firman Tuhan katakan, saudara yang dikasih Tuhan, setiap tulisan. Maka ketika kita, Bapak Ibu saudaraku, mau penuh kepada Tuhan, maka kita akan mulai menyukai firman Tuhan, menyukai tulisan-tulisan yang suci ini. Ketika kita sudah menyukai tulisan-tulisan yang suci, saudara yang dikasih Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemauan untuk membaca kita. Maka ketika kita membaca itu, disitulah kita dididik, diajar. Bagaimana orang yang dididik? Bagaimana orang yang diajar? Mereka itu pasti akan pintar. Mereka itu akan mampu. Itulah yang diajar, itulah yang dididik, sehingga mereka menjadi dewasa. Dari firman ini, saudaraku, supaya kita pintar, supaya gereja pintar, supaya anak Tuhan pintar, supaya anak Tuhan mampu dan sanggup untuk menangkal tipu daya iblis serta di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Supaya saudara jangan bodoh, supaya saya jangan bodoh, maka diajar oleh firman ini. Demikian juga di sekolah, kenapa murid-murid diajar guru supaya jangan bodoh, supaya pintar. Maka ketika dia nanti sudah pintar, sudah mampu, maka dia akan dapat bersaing di setiap kompetisi apa saja pun itu. Maka dia dikatakan firman Tuhan menjadi pemenang-pemenang, tidak menjadi pecundang-pecundang, saudara-saudaraku. Kalau pecundang
lalu ada kesalahan. Maka pernah kawan saya gini, pergi melamar. Bagaimana? Kalah. Katanya diganti kepala. Kenapa kalah? Karena belum memiliki kepintaran apa yang diinginkan. Harapan kita, pemuda-pemudi, hari-hari ke depan, tahun ke depan akan sangat banyak persaingan. Mari perlengkapi hidup kita, hidup anak-anak kami, baik secara sekuler terlebih secara rohani ini, supaya kita mampu di dalam persaingan global ini di masa yang ada saat-saat sekarang ini, saudara-saudara, supaya kita jangan ketika kami hamba-hamba Tuhan pendahulu ingin gereja kita ini tidak nanti ketinggalan. Haleluya, maju terus, berpacu terus sesuai dengan ajaran firman Tuhan, sesuai dengan didikan oleh firman Tuhan ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya tidak ketinggalan kita di tengah-tengah dunia yang berdosa dan kesehatan ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini dalam firman Tuhan ini dikatakan bagi kita, saudara-saudaraku, supaya kita mau giat mulai belajar melayani Tuhan. Apalagi sekarang ini ada sebagian anak-anak kami dukungan untuk tebal-tebal, harus ada kemauan. Kalau sisa bertanya datang dukungan, tebal-tebal kali buku bapak buku saya ini katanya. Segini tebalnya katanya dikirim semalam, 2 minggu. Mungkin itu sudah 1 minggu yang lalu. Bagaimana saya membaca? Nah ini saudaraku, ketika ada kemauan dipenuhi Roh Kudus, maka akan diberikan semangat yang baru bagi pemuda-pemudi. Haleluya. Tetaplah sabar, tetap berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan berikan yang terbaik, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat penutup satu ayat lagi, Matius 7. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Demikian dikatakan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini menasehati kita supaya kita jangan menghakimi, sebab yang dapat menghakimi hanya satu pribadi, adalah Allah dalam surga, dan nantinya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab di dalam kehidupan kita akan terjadi tabur tuai. Ketika kita menghakimi, pasti kita dihakimi. Ketika kita mengukurkan sesuatu kepada orang lain, pasti itu diukurkan kepada kita. Maka oleh karena itu, firman ini mengajarkan kepada saya, kepada kita, supaya kita lebih bijak lewat ajaran firman Tuhan. Itulah gunanya tadi kita dididik, supaya kita bijaksana.
di dalam mengiring mempermuliakan Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah katakan, sudah larang, jangan menghakimi. Mari kita ingat saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita menghakimi orang lain. Apalagi penghakiman kita luar biasa, maka itu akan datang, maka akan sia-sia kita, tak berguna kita. Oleh karena itu firman ini mengingatkan kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita, ketika kita saudara-saudaraku menghakimi ini, juga ini akan diberikan kepada kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu, lewat pengacara firman Tuhan, mari kita hindarkan itu menghakimi. Haleluya. Mari kita hindarkan itu untuk menunggu seseorang itu. Ngaburu. Suaminya di utara. Padahal belum dia lihat, belum dia tahu. Narohani domani mamba atau mengelobi bayosok Tuhan lebur memerek hati di seseorang. Nah saudara-saudara, kita harus sadar ini. Tidak bisa kita ukur siapapun dia, siapapun mereka, apapun keadaannya. Maka ada di dalam TikTok itu ada gembel, bajunya sobek-sobek, padahal dia berpura-pura. Setelah nanti-nantinya, padahal dia berusaha muda. Haleluya. Maka seseorang itu tidak akan dilihat dari penampilan, tapi orang itu dapat dilihat dari responnya yang ada di dalam setiap hidup orang itu. Adakah orang itu merespon, melakukan sesuatu untuk orang itu, atau apakah orang itu seperti orang yang di sana itu ada ahli-ahli Torah dewa, cuma belas kasihan, kasih roh dengan merah kita di lewat itu. Yang bisa meresponi, yang bisa membuat aksi hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah oleh karena itu, hari ini mengingatkan kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, agar kita belajar dari ayat firman Tuhan ini, saudara-saudaraku. Sebenarnya ayat firman Tuhan ayat 1 sampai 5 adalah rangkaian ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Saya bacakan ayat yang ke-6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kami. Apa maksud firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Mutiara adalah satu barang yang mahal. Mutiara ini adalah gambaran kasih yang daripada Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu adalah mutiaramu, mutiara saya. Jangan itu kita buang. Mari itu tetap kita pelihara, kita jaga, kita lindungi, kita rawat. Kasih yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku. Firman Tuhan katakan supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik menolak kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Artinya kasih Tuhan itu tidak boleh kita buang dari hidup kita. Itulah mutiara yang paling mahal di dalam setiap kehidupan. Kasih itulah mutiara yang paling mahal. Maka oleh itu jangan kita buang itu. Tetap kita pegang kasih, tetap kita pelihara kasih itu, tetap kita lindungi kasih itu di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Maka kasih itu ketika kita jaga, Allah akan memberikan yang terbaik daripada kita. Sebab kita tahu kasih itu
kita terima oleh tuntunan Roh Kudus daripada Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka oleh karena itu firman ini mengingatkan kita supaya kita tetap memegang kasih di dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika kita, apa yang dimaksud firman Tuhan ini, maka ketika kita misalnya memaki saudara kita, melukai saudara kita, menjahati saudara kita, artinya itu kita sedang memberi kesempatan kepada si iblis yang digambarkan babi, kepada si iblis yang digambarkan yaitu anjing-anjing. Maka ketika kita berikan kesempatan kepada iblis, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu artinya kita sedang membuang mutiara kita yang begitu mahal itu, saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita atau saya memaki seseorang, tentu sekali tidak ada kasih dalam hidup saya. Amin. Benar atau tidak ya? Tapi ketika kita ada kasih itu, saya tidak akan sanggup untuk memaki seseorang. Maka ketika saya memaki saudara, padahal kasih Allah itu sudah tertanam, tersimpan dalam hidup saya, maka disitulah dikatakan bahwa kita memberi kesempatan kepada iblis. Sehingga firman Tuhan ini katakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ketika kita memaki, sebenarnya kita sudah memberikan barang yang kudus itu. Kita sudah jahat kepada menjolimi yang saudara kita, berarti kita sudah memberikan yaitu saudaraku barang yang mahal itu, mutiara itu kepada anjing-anjing, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan kepada kita, mari kita pelihara mutiara itu, jangan kita buang begitu saja. Sebab mutiara kasih itu adalah sangat diperjuangkan oleh Yesus hingga dia memberikan nyawanya, memberikan darahnya, memberikan tubuhnya dipecah-pecah dijaga. Dan itulah mutiara orang Kristen. Maka diajarkan dalam ayat firman Tuhan ini supaya saudara dan saya jangan membuang itu, tetapi sesungguhnya mari kita pelihara kepada setiap kehidupan kita. Haleluya. Maka ketika itu kita pelihara, maka kita mulai dikatakan bersukacita. Mulai kita akan tetap enjoy, semangat. Orang yang memelihara adalah kasih Allah. Dan yang kedua, orang yang menjaga mutiara itu, mereka saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah dapat merequest atau meminta. Lewat apa direquest dia? Berkat, lewat doa. Lewat apa diminta dia? Lewat permohonan. Maka ketika kita memelihara kasih itu, percayalah, yakinlah, ketika engkau merequest atau sesuatu kepada Tuhan, dia akan berikan, dia akan jawab. Apa yang saudara request kepada Tuhan? Berkatkah, pakaiankah, rumahkah, yang lainkah? Pasti akan dijawab Tuhan. Sebab bagaimana Tuhan melihat bahwa umat saya di gereja Kampung Baru Cikupang semua memelihara kasih itu. Dia menghargai nyawaku, mereka menghargai darahku, mereka menghargai tubuhku yang kuberikan bagi mereka. Allah akan lihat dari surga dan dia akan berkata, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Setelah kita sudah meminta kepada Tuhan, saudaraku, mari kita mulai ridho, tenang, sujud di bawah kaki Tuhan. Kapan Tuhan mau jawab doa itu? Kapan Tuhan mau jawab permohonan kita itu? Mari kita mulai sujud di hadapannya, tenang di hadapannya. Jangan suka kita kerusuk di sana, kerusuk di sini yang tidak bentuk arah, tetapi kita pusatkan pikiran kita, hidup kita,
kita sujud di bawah kaki salib Tuhan dengan menunggu dengan tenang kapan saja Tuhan berikan. Percayalah, Tuhan akan berikan yang terbaik kepada saudara dan kepada saya. Haleluya. Biarlah firman Tuhan ini yang sudah kita terima hari ini dapat kita renungkan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita saudaraku dapat memperoleh perubahan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap hidup kita melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Haleluya.